Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sri Setia Dewi, nomor Indo Mahasiswa 24011711362. Saya mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 dari LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SD nomor 2 Taman kelas 5 dengan materi penerapan ajaran Dewa Yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama Hindu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Kresna. Kresna nomor absen berapa? 20. Kresna nomor absen. Kresna kenapa? Dispen. Dispen. Siapa lagi? Krishna. Krisnanya kenapa? Sakit. Sakit. Yang lain gimana? Sehat? Sehat. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Anak-anak boleh berdiri dulu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajarannya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Nah, anak-anak pernah ngebantah nggak di rumah? Pernah. Yakin? Yakin. Siapa yang nggak pernah membantah di rumah? Coba jujur, siapa yang nggak pernah membantah? Siapa yang malas membantah? Siapa yang rajin membantah? Nggak ada yang rajin juga ya. Siapa yang pernah membantah? Iya, Ibu yakin semua pernah membantah di rumahnya. Mungkin bantuin ibunya atau memang kewajiban kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dong untuk yang pernah membantah. Yannya apa yang kalian aturkan di rumah? Atau bisa nggak? Canang. Apa lagi? Saiban. Saiban. Apa lagi? Segehan. Segehan. Apa lagi? Soda. Sodan. Dan banyak lagi ya. Kepada siapa yannya itu kita persembahkan? Ya, kepada Ida Sang Yang Widi. Nah, anak-anak, Ibu akan langsung ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami penerapan ajaran Dewa Yatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan media Canang Sari.
sebelum kita ke pelajaran, ayo kita tonton video berikut ini. Anak-anak simak videonya ya. Dari video yang Ibu tampilkan di depan, apa yang bisa kalian simak dari video tersebut? Orang lagi bebantan. Apa yang diaturkan? Canang. Nah, anak-anak, bebantan bisa kita lakukan setiap harinya dengan menggunakan sarana canang sari atau canang biasa, atau ada yang menggunakan soda di hari-hari tertentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika kita melakukan yatnya, kita memilih ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan yatnya tersebut. Syaratnya yang pertama ada yang namanya tulus ikhlas. Kenapa yatnya itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas? Yatnya ini dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan apa? Iya, tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Yang kedua, syarat yang kedua, cinta kasih. Kita melakukan yatnya berdasarkan atas cinta kasih, dengan rasa cinta kasih yang tinggi. Pangsing memaksa melaksanakan yatnya. Kita harus melaksanakan yatnya dengan penuh cinta. Nah, ini yang paling penting. Laksanakan yatnya dengan sesuai dengan kemampuan. Di sini kadang banyak kita melihat di masyarakat orang melaksanakan yatnya itu atas berdasarkan gengsi. Nah, ada oknum, tidak semua. Ada oknum orang-orang yang melaksanakan yatnya itu berdasarkan atas gengsi. Misalnya, contohnya, mau odalan di pura. Contohnya, nah, odalan di pura. Saat odalan di pura, padahal boleh kita hanya mengaturkan canang saja ketika ke pura. Boleh nggak? Kita cuma beriatnya dengan canang aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita beriatnya dengan sodo yang wadah keban itu? Boleh. Boleh nggak kita beriatnya dengan sodo yang tinggi? Nah, dengan sodo yang tinggi. Boleh nggak? Yang mewah, yang dengan buah-buahan import misalnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting yatnya itu sesuai dengan kemampuan, agar tidak ketika kita selesai melaksanakan yatnya kita mengeluh, nih telah is angum di Banten. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, yatnya kita lakukan berdasarkan kemampuan. Yatnya yang paling kecil yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita aturkan kepada dasarnya lebih dewasa, yaitu apa? Berupa canang sari. Nanti kita akan bahas apa saja komponen-komponen canang sari itu. Susah nggak kita untuk membuat canang sari? Ya, canang sari sebagai media pemujaan kepada Dewa Yatnya. Pada pertemuan hari ini kita spesifik membahas di bagian Dewa Yatnya. Ya. Nah, dalam pelaksanaan Dewa Yatnya, canang sari merupakan upakara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu untuk persembahan setiap harinya. Canang sari ini dalam persembahyangan penganut agama Hindu di Bali merupakan kuantitas terkecil yang berarti kanista atau yang berarti inti, karena dalam setiap banten atau yatnya apapun pasti selalu berisi canang sari. Canang sari memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Yang Widi atas anugerah dan karunia yang telah diberikan. Nah, bisa kita lihat pada banten setiap hari. Banten apapun yang diaturkan pasti selalu diisi canang, benar nggak? Ada nggak banten yang nggak isi canang? Enggak, pasti selalu ngisi canang. Nah, ini adalah gambar canang sari. Canang sari ini Ibu yakin semua anak-anak sudah pernah
melihat dan sudah pernah membuat? Ada yang sudah pernah membuat canang sari? Siapa di sini ayo yang sudah pernah bikin canang sari? Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan yang di sebelahnya. Ini merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam canang sari. Komponennya ada, yang pertama ada ceper. Ada apa lagi nih? Sampian uras. Sampian uras. Ini apa nih? Porosan. Porosan. Ini apa ini? Beras. Beras. Tebu, pisang, dan Jajel. Ada apa lagi? Bunga. Ada kembang rampe. Ada apa lagi nih? Minyak wangi. Minyak wangi. Dan juga terdapat apa? Lepe. Ya, lepe pada setiap komponen canang sari. Ceper merupakan sebuah alas dari canang yang memiliki bentuk segi empat dan melambangkan angga sarira atau badan. Semua dari setiap isi ceper ini melambangkan pembentuk angga sarira, yaitu panca mahabhuta, panca tanmatra, panca budindriya, dan panca karmendriya. Canang yang dialasi ceper merupakan simbol dari arga candra. Selanjutnya sampian uras. Nih, yang berbentuk seperti roda atau lingkaran. Sampian uras ini melambangkan roda kehidupan dengan asta iswaranya atau 8 karakteristiknya yang menyertai setiap kehidupan umat manusia. Maka dari itu biasanya orang yang membuat sampian uras ini pasti terdiri dari 8. Terlanjut ke porosan. Porosan biasanya terbuat dari apa? Daun sirih, kapur, dan gambir yang melambangkan Trimurti. Kapur pada porosan ini melambangkan Dewa Siwa. Sedangkan sirih dalam porosan melambangkan Dewa Wisnu, dan gambir dalam porosan melambangkan Dewa Brahma. Dan juga porosan juga mempunyai makna bahwa setiap umat harus mempunyai rasa dan hati atau poros, penuh cinta dan welas asih serta rasa syukur yang mendalam kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, porosan ini juga melambangkan dari Stiti dan Pralina. Nah, kita lanjut ke beras. Beras merupakan sebuah lambang Sang Yang Atma atau yang membuat badan menjadi hidup, melambangkan benih di awal kehidupan yang bersumber dari Ida Sang Yang Widi Wasa yang berwujud sebagai Atma dalam diri kita. Lanjut, ada di sini pisang, ada tebu, dan juga ada jajan dalam setiap canang sari. Ketiga itu merupakan simbol dari Tedong Ongkara yang melambangkan kekuatan Utpati, Stiti, dan Pralina dalam kehidupan di alam semesta. Selanjutnya bunga. Bunga yang kita jumpai pada canang itu biasanya ada bunga berwarna putih, bunga berwarna apa lagi? Ada bunga warna merah, bunga warna kuning, dan juga warna ungu atau hitam. Bunga ini, pada setiap bunga yang terdapat dalam canang sari ini bukan sembarangan ditaruhnya. Biasanya kita menggunakan bunga yang berwarna putih itu di sebelah mana? Timur. Di sebelah timur. Ya. Kalau bunga warna merah di sebelah mana? Selatan. Sebelah selatan. Bunga warna kuning di sebelah mana? Barat. Barat. Dan bunga warna hitam atau petak atau ungu warna yang gelap berada di sebelah mana? Utara. Iya, di sebelah utara. Di tengah-tengah terdapat biasanya kembang. Pada komponen canang sari juga terdapat lepe. Lepe ini merupakan lambang sebagai sikap dan perilaku yang baik. Perilaku menentukan penilaian masyarakat terhadap baik atau buruknya seseorang. Kita lanjut ke minyak goreng. Minyak goreng ya.
Oh, kalian masih konsen. Apa yang benar? Minyak wangi. Ibu kira minyak goreng. Nah, minyak wangi atau minyak-minyakan menjadi lambang ketenangan jiwa atau pengendalian diri dalam menata kehidupan. Manusia hendaknya menjalankannya dengan ketenangan jiwa dan pengendalian diri yang baik. Nah, itu merupakan komponen-komponen dari canang sari. Nah, sampai sana. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang mengerti enggak? Sebetulnya satu ya, perwakilan Dayu. Ada yang ingin ditanyakan Dayu? Berdiri Dayu, berdiri. Kenapa pada setiap batang atau canang berisi porosan? Kenapa pada setiap canang atau bantan itu selalu berisi porosan? Ketika kita membuat bantan pasti ada porosannya. Membuat canang ada porosannya. Membuat kuangen ada porosannya. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa di setiap canang atau bantan itu terdapat porosan? Karena apa? Seperti yang dijelaskan namanya tadi, porosan itu merupakan lambang dari siapa? Dewa Trimurti. Di sana melambangkan ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Di mana porosan tersebut juga sebagai lambang kita memiliki hati atau poros dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ke lembar kerja peserta didik. Anak-anak sudah ibu bagi kelompok untuk menguji kemampuan kalian saat mengikuti pelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik di mana pada LKPD ini kalian kerjakan dengan cara berkelompok. Nah, anak-anak sebelum mengerjakan LKPD-nya, perhatikan LKPD kalian. Silakan isi kalian kelompok berapa. Ya. Setelah itu tulis nama anggota kelompoknya. Nah, setelah menulis, dengarin dulu nanti bisa kalian kerjakan. Tulis nama anggota kelompoknya, juga tulis nomor absen. Sudah. Kalau identitas sudah selesai ditulis, anak-anak perhatikan pertanyaannya, perhatikan suruhannya, perhatikan gambar di atas, kemudian tulis makna dari setiap komponen canang sari tersebut. Ibu sudah sediakan di sebelah kolomnya ada kolom kosong. Silakan anak-anak tulis apa makna dari setiap komponen canang sari yang disebutkan dalam LKPD tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini ibu harapkan satu orang untuk maju mewakili kelompoknya presentasi. Iya, siapa perwakilan kelompok satu? Siapa kelompok satu? Iya, silakan yang mewakili kelompoknya silakan maju. Sudah selesai nih? Sudah selesai. Nah, sekian presentasi dari anak-anak. Terima kasih. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Masih. Konsentrasi nggak? Masih. Ibu mau lihat masih konsen nggak? Kalau masih konsen, kita akan bergerak sedikit biar kalian nggak ngantuk. Ya. Silakan berdiri. Guli 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 guli
dengan tulus ikhlas. Canang Sari adalah persembahan yang sederhana, namun syarat makna yang kita sebahkan kepada Sang Yang Widiwasa. Melalui Canang Sari, umat Hindu dapat mengekspresikan rasa bakti, syukur, dan kekuatan suci dari ide Sang Yang Widiwasa. Anak, untuk evaluasi Ibu akan mengadakan kuis untuk kelompoknya, untuk kelompok kalian, untuk mengukur sejauh mana materi hari ini sudah sampai di kalian. Ya, biarkan Ibu aja yang ngecek. Ternyata materinya sudah sampai di kalian apa belum? Siap-siap ya yang kelompoknya ketunjuk. Ayo. Kelompok 2, mana kelompok 2? Iya. Kelompok 2. Ibu punya hadiah untuk kalian. Nomor berapa? Nomor 1. Siap ya. Ini hadiahnya. Sebutkan 5 komponen Canang Sari. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian satu orang mewakili untuk menjawab. Siapa mewakili? Widya. Oke. Yang keras Widya. Berdiri Widya, berdiri. Sebutkan 5 komponen Canang Sari. Ceper, sampai luras, porosan, bunga, kembang rantai. Ceper. Ceper itu merupakan komponen Canang Sari, nak? Iya. Apalagi selain ceper? Sampian luras. Sampian uras. Sampian uras itu termasuk komponen Canang Sari, nak? Iya. Yang selanjutnya. Apalagi? Porosan. Porosan. Porosan termasuk komponen dari Canang Sari? Apalagi? Bunga. Iya. Bunga. Bunga termasuk, nak? Ya. Jadi jawabannya benar. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, anak-anak, pelajaran yang bisa kita ambil dari pada pelajaran hari ini adalah ketika kita mempersembahkan suatu yatnya atau mempersembahkan yatnya kepada Ida Sang Yang Widi itu harus berdasarkan asas rasa apa? Tulus ikhlas, apalagi kasih sayang dan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan harus memiliki yatnya yang besar agar pahalanya besar. Tidak ada konsepnya seperti itu. Mari kita lakukan yatnya sesuai dengan kemampuan dari diri kita sendiri yang berlandaskan atas dasar cinta kasih dan tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Untuk minggu depan akan kita lanjut dengan materi makna pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa, kemudian dengan salam besar. Ayo ketua kelas silahkan dipimpin. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi.